Tabi pun, selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri menggasak 2 motor dari rumah mewah di Tulang Pawang. Penahanan 2 tersangka korupsi proyek rumah sakit oleh petugas Kejaksaan Negeri Lampung Utara nyaris ricuh akibat diadang keluarga tersangka. Hari kedua banjir di 5 kecamatan di Tanggamus, warga mulai kembali dari pengungsian. Pencuri motor kian nekat dan berani. Selasa dini hari, para pelaku menyatroni sebuah rumah mewah di Desa Sri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Dari rumah korban, para pelaku menggasak 2 motor sekaligus. Pencurian terekam CCTV dan pelaku diduga berjumlah 4 orang. 2 pelaku menunggu di pinggir jalan dan 2 lagi menghampiri 2 motor diparkir di samping rumah korban. Menurut korban, kedua pelaku awalnya merusak gembok gerbang. Mereka terlihat membawa benda mirip senjata api. Hanya hitungan detik, kedua pelaku berhasil menggasak 2 motor korban. Terlihat membawa 2 sepeda motor. 2 sepeda motor, jadi sepertinya mereka berempat. Terlihat dari CCTV. Kemudian mereka yang masuk 2 orang. Ciri-cirinya kaos putih pakai jaket ya, kemudian yang satu pakai sweater. Itu kelihatan nenteng apa Pak? Dia yang satu itu dari arah masuk dari gerbang depan itu sudah membawa senjata api. Pencurian motor sudah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Hingga Rabu siang, para pelaku belum ditangkap polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Pawang. Penahanan 2 tersangka korupsi proyek penambahan ruang rawat Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu Kota Bumi nyaris ricuh pada Selasa malam. Beberapa keluarga tersangka berusaha mengadang petugas Kejaksaan Negeri Lampung Utara saat membawa para tersangka ke dalam mobil tahanan. Tersangka merupakan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu Kota Bumi, Aida Fitriah Subandi, dan seorang kontraktor proyek bernama Irwanda. Keduanya terlibat korupsi pembangunan ruang ICU, kebidanan, dan ruang penyakit dalam pada anggaran tahun 2022. Dari nilai total proyek 2,3 miliar rupiah, negara dirugikan sebesar 211 juta rupiah. Pada kasus tersebut, tim penyidik menjerat tersangka dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Telah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial ID selaku pelaksana kegiatan di lapangan. Ya. Pelaksana kegiatan di lapangan. Yang kedua, inisial A selaku AF selaku PPK dalam kegiatan ini. Nah, dari hasil penyidikan diperoleh ada perhitungan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 211 juta. Nah, dari hasil tersebut munculnya karena adanya perbuatan yang menurut hemat penyidik, salah satunya ada kekurangan volume, yang kemudian bahwa pelaksana ini bukanlah pemenang sebagaimana tendernya,
penyusupan daripada kontrak yang lainnya. Jadi itu gambaran singkatnya, saya rasa cukup. Meski sempat mendapat pengadangan dari keluarga, namun penahanan kedua tersangka berjalan lancar. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka kini jadi tahanan titipan di Rutan Kota Bumi selama 20 hari ke depan sebelum berkas kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Mantan Kepala Desa Buana Sakti, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur bernama Tumari terseret dalam lingkaran kasus korupsi proyek nasional pembangunan Bendungan Marga 3 Lampung Timur pada tahun 2015. Pada Rabu siang, Tumari divonis hukuman 6 tahun penjara karena telah menjual tanah milik aset desa senilai 2,3 miliar rupiah kepada panitia pembebasan lahan Bendungan Marga 3. Dalam sidang mengungkap modus terpidana yakni mengelola tanah desa secara pribadi dan tanah aset desa itu kemudian dibuatkan sertifikat atas nama anggota keluarganya. Hasil penjualan tanah desa ke panitia pembebasan lahan tidak dimasukkan ke kas desa, melainkan malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Dalam sidang tersebut, penasihat hukum terpidana menyatakan masih pikir-pikir atas vonis ketua hakim. Terpidana memiliki waktu 7 hari untuk menentukan apakah menerima atau akan banding atas vonis hakim. Kemarin dihukuman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda berkurang 300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. 3 penjatuhan pidana tambahan pada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 2 miliar 305 juta 581.845 rupiah. Putusan majelis hakim tadi yang dibacakan, kami dari tim kuasa hukum menghormati putusan majelis hakim dan kami masih ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir apakah mau mengajukan banding atau menerima putusan dari majelis hakim. Dari fakta persidangan ya masih kita pertimbangkan ya ke depannya. Korupsi proyek pembangunan Bendungan Marga 3 Lampung Timur menyeret 7 orang yang telah ditangkap. Mereka terlibat korupsi ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang merugikan negara hingga 43 miliar rupiah. Saat baru ditangkap oleh Polda Lampung pada November 2024, polisi menyita barang bukti uang tunai 10 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus percaloan rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Bandar Lampung berbuntut panjang. Rabu siang pihak terlapor yang menjanjikan korban lolos jadi PNS berinisial AN melakukan gugatan perdata terhadap korban bernama Suryansyah ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dalam persidangan itu korban kini jadi pihak tergugat. Kasus tersebut bermula pada masa rekrutmen CPNS di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2024. Penggugat meminta tarif 500 juta rupiah kepada korban untuk lolos jadi PNS. Meski telah menyetorkan uang ratusan juta rupiah, korban tetap gagal jadi PNS. Masalah tersebut naik ke ranah hukum setelah korban berusaha meminta kembali uangnya namun gagal mendapatkannya. Kasus tersebut juga sudah dilaporkan korban ke polisi dalam perkara dugaan penipuan di Polsek Tanjung Karangparat, Bandar Lampung. Korban malah digugat oleh terlapor dengan dasar terlapor sudah menyanggupi akan mengembalikan uang korban dengan jaminan sertifikat tanah. Atas dasar itu, terlapor menggugat korban ke pengadilan. Dimintalah uang sebesar 500 juta dengan iming-iming melalui jalur khusus. Pasti anak diterima. Apa itu Bang? Masuk PNS? Di Menkumham. Di Lampung Bang ya? Lampung. Terus? Setelah ikut tes, dari awal sudah nggak keterima. Berjalannya waktu, karena dia mengatakan untuk membalikan uang, ya saya kembali ke rumah si Agus. Yang menjanjikan. Yang menjanjikan. Terus sampainya di rumah ya dia bersedia untuk membalikan, tapi ditunda tersok. Gitu. Akhirnya laporan ke polisi karena dia ada etikat nggak baik. Setiap ke rumah nggak pernah ditemui. Yang nemuin malah aparat, tentara, brimob, sampai pengacara.
Sidang ditunda Rabu pekan depan karena berkas kedua belah pihak dinilai majelis hakim belum lengkap. Sementara kuasa hukum penggugat belum mau diwawancarai wartawan tentang perkara gugatan tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.